Jadi kita nggak akan ganggu pertambangan, cuman zona mereka kita perkecil. Ya, zona-zona yang tidak mengganggu ke daerah wisata sambil kita jalankan pariwisata. Di ruangan saya ini macam-macam lah ya. Ini ada golok badau ya. Nah, ini kearifan lokal. Jadi kemudian kalau mau bicara wisata, saya mau bangun yang kayak gimana? Sederhana aja misalnya ya. Kemarin saya ke sawah Ait Sereku. Anak-anak AMB Politeknik Belitung, jurusan pariwisata itu bikin tuh sawah agrowisata. Nah, selamat datang nih bro. Ini kantor yang nggak pernah diperbaiki karena uangnya lebih baik buat program masyarakat. Jadi, nah ini kamu boleh lihat ini zaman Pak Bupati ini waktu ada yang demo lempar batu ya. Ini pecah. Jadi Pak Bupati bilang nggak usah diperbaiki lah, sayang uangnya. Biarkan aja begitu ya. Jadi hanya ya kita hanya menyediakan ruang tamu seperti ini ya. Ruang kerja saya ada di lantai 2, lantai 1 kalau dihitung ini lantai dasar ya. Udah pernah ke kantor Bupati? Belum pernah? Baru pertama kali. Nah, tuh ruang Pak Bupati ada di sana. Ada ruang rapat juga, sudut Pak Sekdas. Ini ruang tamunya. Saya bikin ada the window of literacy. Jadi orang bisa nunggu saya sambil baca buku. Itu penting. Ditemenin oleh si pelelean. Bapak berarti lumayan sering baca, Pak? Saya dulu suka melahap buku ya. Sekarang kan udah digital. Yeah. Saya lahapnya digital. Jadi buku-buku seperti ini saya lebih baik tampilkan sini aja. Dan saya suka nulis ya. Gitu. Kalau buku terakhir yang Bapak baca akhir-akhir ini apa, Pak? Kalau boleh Buku di-share. terakhir yang paling akhir ya. Yang paling akhir saya baca tentang Vladimir Putin. Sekali itu. Saya paling suka autobiografi. Karena di balik autobiografi itu ada jejak-jejak semangat orang dari awal, motivasi hidupnya seperti apa. Saya ambilnya di situ. Ya, bukan apa yang dia lakukan saat ini, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa menjadi hari ini. Kita kan nggak tahu tuh masa kecilnya dan seterusnya. Nah, itu kita pelajari. Oke, ini kamu lihat nih. Hidup harus lurus, maju ke depan, jaga integritas, utamakan kejujuran. Ya, jadi jalan lurus. Kalau belok kiri itu pelanggaran tuh, ke sana. Ya. Dan di sini selalu ada quote saya bikin, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Jadi semua orang mau berpikir merubah dunia, tapi nggak pernah mau merubah dirinya. Ya, jadi sama juga dengan ini. Ya, jika Anda datang, ini Pak Sanem punya omongan nih, saya pakai ya. Nah, kemudian ini sekretaris saya, Bu Siti, ini ajudan saya, Lukman. Anda akan kehilangan 100% tembakan yang tidak pernah Anda tembak. Ya, pistolmu bagus, kemudian kamu merasa kamu jago nembak, tapi kamu akan kehilangan semuanya kalau kamu nggak pernah nyoba tembak. Ya, jadi hidup itu perlu cobain seperti itu. Nah, ini waktu awal-awal saya menjabat, saya minta orang-orang penting yang datang ke ruangan saya untuk memberikan kata-kata motivasi. Misalnya di sini ada Pos Air Asia waktu itu, kemudian ada Ombudsman, kemudian ini CEO-nya Jetstar, ya dari Singapura. Saya minta dia tulis. Oke, ini waktu saya menerima penghargaan Belitung sebagai Kabupaten Sehat tahun 2000 berapa nih? 19 ya, setahun sebelum COVID. 3 bulan nih, bukan setahun. Udah terima langsung COVID ya. Jadi saya happy banget. Oke. Silakan. Inilah ruang kerja saya. Karpetnya tidak pernah dirubah dari zaman Wakil Bupati yang lama. Kita nggak punya anggaran. Ininya juga masih sama. Kursinya yang saya ganti. Sofa yang di dalam saya taruh di luar. Ini saya minta beli 1 set meja makan sih sebenarnya. Tapi bukan untuk makan. Tapi saya lebih cenderung mengganti sofa yang orang duduk santai menjadi kerja. Jadi orang yang masuk ruangan saya pasti bawa berkas. Dan saya akan duduk di sebelah sana untuk diskusi dengan semua. Modelnya diskusi banget. Ya, ini model diskusi. Saya akan duduk sini, bro duduk sini, tamu yang lain duduk sini, kita akan diskusi. Ya, dan sambil minum. Ya, yang saya sediakan di sini tentu ada minuman khas Belitung, jeruk kunci ya. Jadi
Ya, jadi UMKM juga harus jalan ya. Silakan, brother. Thank you. Ya, jadi di ruangan saya ini macam-macam lah ya. Ini ada golok badau ya. Nah, ini kearifan lokal. Jadi saya suka mengkoleksi sesuatu yang menunjukkan ya tentang Belitung. Ini lukisan Belitung ya, sertifikat UNESCO Global Geopark Belitung. Ini adalah batik sepiak Belitung. Ini semuanya kita rangkum dalam satu frame menjadi background saya. Ini meja saya pakai tikar laisnya badau ya. Ini foto ayah tercinta waktu muda. Ini motivator saya. Ayahnya, Pak. Oh iya, dengan ayah saya. Iya betul. Saya produksinya gagal nih. Ya. Dan ini biasa surat masuk ditaruh di sini. Itu dulu ada TV CCTV saya bisa monitor karena sekarang anggaran nggak ada, masih di off ya. Ya jadi berkas saya begitu banyak. Ini buku-buku yang saya baca dikasih oleh sahabat-sahabat dari SMA 2 Membalong. Itu ada penghargaan-penghargaan dari kawan-kawan. Ya, gitu. Ya, dan paling menarik bagi saya sisinya sebelah sana. Ini adalah lemari UMKM yang saya tambah terus. Jadi saya bisa mempromosikan produk-produk UMKM. Saya selalu bilang, banyak orang bicara, "Oh, saya punya lada, Pak." Kalau lada dijual hanya jadi lada, itu kurang nilainya. Tapi saya suka ketika lada diproduksi menjadi parfum, ya. Jadi balsem, bro, boleh coba aromanya. Boleh, Pak. Ya. Ini produk Belitung nih, Pak. Ini produk Belitung, Pepper Secret, ya. Jadi balsem kalau kita lagi pegel-pegel, ya, kayak gini, ya. Nah, kayak gini kita pasang, ya. Enak. Ini jadi sabun mandi, ya. Kemudian jadi pewangi ruangan, jadi lilin, ya. Kemudian ini ada ketahanan pangan dari Belitung. Ini talas Belitung yang udah jadi tepung. Bisa bikin mie, bikin donat. Ya, kemudian ada kopi Belitung. Kemudian ada ekoenzim. Ekoenzim itu adalah ini diproduksi dengan mudah. Istri saya di rumah juga lakukan ini. Ini belajar dari rimba alam, bahagia di kacang butor. Jadi kalau kita bisa memotong sayur, buah, ada sisa yang nggak busuk, kita bisa simpan. Terus kita fermentasi dengan gula kirik atau molase. Selama 3 bulan, dia akan jadi cairan seperti ini. Ini gunanya buat apa? Buat pupuk cair maupun buat sanitizer. Ya, jadi disinfektan ini yang bagus buat ngepel lantai. Ya, jadi ini bagus. Ini ramah lingkungan. Jadi nggak ada sampah yang terbuang. Nah, kemudian di Kampung Ilir sana, Belitung, sudah ada pabrik seng plastik yang dihasilkan dari sisa-sisa plastik. Nah, ini seng plastik, warnanya boleh kita pilih. Ini dihasilkan dari sisa botol plastik, gelas plastik yang masyarakat konsumsi di Belitung. Jadi Belitung itu sudah lakukan banyak hal, ya. Namun eksposnya tidak terlalu banyak, ya. Exposure-nya sih, Pak. Nah itulah gunanya kita bikin podcast hari ini. Sama ini, Pak, saya penasaran. Karena produk-produk UMKM kayak gini kan sebenarnya Ya. apa ya? Kalau menurut di mata saya pribadi itu permasalahan sebenarnya di mana kita menjualnya, Pak. Yes. Nah mereka tuh udah kita kasih fasilitas, udah di training oleh Shopee, Tokopedia, Blibli ya, disupport BCA dan seterusnya, bank-bank daerah lainnya, Sumsel, BRI. Nah, dan packagingnya sudah ada PLUT, pusat layanan usaha terpadu, sehingga packagingnya lebih cakep ya. Kalau dulu jualan gura kirik kan biasa aja tuh, sekarang packagingnya udah bagus. Nah kita kasih mereka fasilitas jualan digital dan non digital. Non-digital itu mereka kita ikutkan dalam pameran-pameran di luar. Nah, yang dibutuhkan sekarang bukan itu. Apa yang dibutuhkan? Rubah mindset, rubah mental, manajemennya, dan juga mereka butuh mentor. Dan yang terakhir, mereka tuh butuh konsistensi. Banyak pelaku UMKM yang rontok karena tidak punya konsistensi. Nah, ketika kita sudah kolaborasikan antara kebijakan pemerintah dengan mereka nggak ada konsistensi. Ya, susah ya, Pak. Susah, ya. Gitu. Sama kayak kalau di mata saya, Pak, yang permasalahan itu sebenarnya di ini ongkir. Ya, kita dari itu dia. ini, kan? Betul. Itu juga satu problem ya, ongkir. Nah, makanya saya terus melakukan kerjasama dengan e-commerce ya, marketplace yang lain juga supaya mereka bisa memberikan promosi. Kalau belanja lewat mereka, ongkirnya menjadi gratis atau apa. Nah, ini sedang kita terus rayu ya, supaya kawan-kawan dari Shopee, Tokopedia, dan lain-lain mau melakukan itu untuk kita. Kita lanjut ngobrol sambil duduk kali ya, Pak ya? Ayo, silakan. Beberapa obrolan lagi yang pengen saya obrolin dengan Bapak. Nah, dari kan kita udah ngobrol banyak, Pak, tentang Bapak dan perjalanan karir Bapak selama ini. Iya. Sekarang saya tertarik buat ngobrolin Belitung dan Belitung depannya nih. Oke, nah mantap tuh.
menurut Bapak nih, perkembangan industri pariwisata kita sejauh ini itu udah sampai mana sih, Pak? Pariwisata Belitung itu kan baru on the track tahun 2010. Jadi waktu itu Laskar Pelangi meledak, Pak Jero Wacik jadi Menteri Pariwisata, datang ke Belitung, saya ingat betul didampingi saya sebagai staf khusus bidang pariwisata Provinsi Babel, Pak Eko Maulana sebagai gubernur. Jadi kita bilang, oke, kita putuskan kita pariwisata di Belitung. Nah, kita berangsur-angsur bertransformasi, tapi kan nggak bisa langsung cepat, karena masyarakat butuh makan. Sektor pertambangan masih menguasai hajat hidup orang banyak, dan kita sudah menghargai itu. Kemudian, dalam perjalanan waktu, ketika saya dengan Pak Bupati memimpin di 2018 akhir, kan kami dilantik 31 Desember 2018. Ya. Jadi hitung itu 2019 sih sebenarnya. Ya. Karena begitu bangun tidur langsung 2019 tuh. Jadi begitu 2019 itu kami udah on the track. Kerja sangat-sangat cepat. Jadi Pak Bupati memberikan ruang gerak kepada saya itu luas banget. Saya melobi Air Asia bersama beliau, Jetstar, Garuda, sehingga kita membuka banyak sekali direct flight. Kan kita udah tahu bahwa Kuala Lumpur Belitung sudah dibuka waktu itu oleh Air Asia, dan Singapura melalui Garuda, dan Jetstar akan terbang. Kemudian kapal cruise yang besar yang 3.000 orang akan melabuh di Belitung, yaitu Star Cruise. Ada Genting Dream dan segala macam. Semuanya menjadi, ada lagi penerbangan dari China. Bahkan orang Cinanya sudah beli rumah, beli mobil, beli kantor di Belitung untuk penerbangan langsung dari Kunming ke Belitung dan dari Guangzhou. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya adalah pandemi datang beberapa bulan sebelum itu terjadi. Dan akhirnya yang eksis pun jadi mundur. Nah, masyarakat kita yang bekerja di sektor pertambangan pun akhirnya mundur menjadi kembali lagi ke sektor pertambangan. Sektor pariwisata ke pertambangan ya. Jadi setback ke belakang. Nah, itu jadi problem. Nah, kalau Anda tanya ke saya gimana pariwisata Belitung, saya tetap optimistik. Dengan adanya G20 kemarin, itu menjadi satu momentum kita untuk bangkit kembali. Karena dengan satu kepercayaan, kita raih lagi kepercayaan berikutnya, yaitu Desember World Ocean Assessment dari UN. Next ada side event dari ASEAN. Dan ada beberapa event-event besar lainnya. Tinggal kita kemas yang baik. Nah, sekarang pariwisata Belitung itu mau yang kualitas oriented, mau quality oriented, apa quantity oriented. Kalau mau quality oriented, kita perbaiki kemasan-kemasan kita. Kita perbaiki destinasi kita. Kalau kita mau quantity oriented, menurut saya sasarannya kan jumlah wisatawan yang banyak, tapi spend money-nya tidak banyak. Nah, itu juga punya cara memperlakukan marketnya berbeda-beda. Jadi itu soal pilihan sih. Nah, kalau Anda tanya lagi Belitung, pilih yang mana, Pak? Ya, saat ini kita nggak bisa langsung bicara quality oriented, karena destinasi kita banyak quantity. Nah, Belitung nggak bisa seperti daerah lain yang sudah jadi. Kita ini sekali lagi ada transformasi dari tambang. Yang bisa kita suguhkan adalah keasliannya. Jadi Belitung benar-benar alami, batunya alami, ya kemudian pantainya masih original dan segala macam. Nah, itu yang kita dorong. Jadi kita nggak perlu membangun sesuatu yang mewah dan glamor. Yang penting Belitung jalannya bersih, masyarakatnya punya mental yang baik, ramah lingkungan, ramah terhadap sesama, khususnya wisatawan. Jadi timbul hospitality. Nah, kalau seperti itu sudah dilakukan, menurut saya akan menjadi satu poin yang penting ketika orang berwisata ke Belitung dan mereka merasakan kenyamanan tadi dan mau balik lagi. Nah, tinggal kita melahirkan destinasi-destinasi tambahan yang masyarakat dan investor mau kolaborasi untuk bangun itu. Nah, saya cuma titip pesan kepada masyarakat Belitung, jangan nanti ada investor kita nggak ramah, dikit-dikit kita provokasi sehingga investor menjadi kapok untuk berinvestasi di Belitung. Padahal susah payah pemerintah memastikan mereka dan merayu mereka untuk mau membangun sesuatu di sini. Nah, kalau mereka berinvestasi tentunya menyerap banyak tenaga kerja, pajak daerah juga dibayar. Nah, itu next-nya Belitung tuh seperti itu. Ya, jadi kami lebih fokus bagaimana UNESCO Global Geopark yang sudah diraih oleh Belitung ini tetap menjadi sebuah kekuatan dasar kita. Dengan kita memilih UNESCO Global Geopark, maka kita sudah memastikan bahwa alam kita harus kita jaga. Karena kalau nggak kita jaga nih, status UNESCO Global Geopark akan dicabut tuh. Karena nanti validasi ulang pasti akan dilakukan tahun depan. Mereka akan lihat ada penambahan geosite nggak, kemudian dijaga dengan baik nggak. Kalau nggak dijaga, mereka akan turunkan status Belitung menjadi geopark nasional aja tuh. Ya, jadi masyarakat kita diberdayakan nggak dengan adanya geopark itu. Ini menjadi tantangan. Nah, kita bersyukur Kemenparekraf di bawah Pak Sandiaga Uno itu begitu pro Belitung. Jadi banyak program yang diberikan, kesulitan-kesulitan kita mereka juga bantu. Dan saya percaya banyak spot tourism yang akan kita dapatkan benefitnya.
Ya, jadi Belitung itu cocok banget menjadi venue-nya sport event ya. Jadi sehingga ketika kita bangun sport tourism jadi bagus. Saya punya satu impian yang belum terwujud, yaitu kita punya tempat peristirahatan orang-orang tua dari berbagai negara di pinggir pantai. Jadi ada semacam senior resort ya. Jadi resortnya buat orang-orang senior yang dari Cina, dari Jepang, ketika negara mereka musim dingin, musim salju, mereka benar-benar datang istirahat ke Belitung berbulan-bulan. Nanti perawat yang kita sediain, dokternya yang periksa rutin, kemudian mereka healing benar melihat Belitung dengan suasana tropisnya. Itu akan menjadikan satu kekuatan Belitung menjadi tujuan ya. Kalau udah kepikir orang tua kan semua akan spend money tuh. Ya, itu sih. Pension money-nya ya? Iya, betul. Kalau ini Pak, kalau misalnya ada anak muda nih, itu kan kita ngobrol masalah destinasi wisata, hotel segala macam, itu kan untuk investor-investor besar. Betul. Nah, kalau anak-anak muda seperti saya ini Pak, mungkin mau terjun ke pariwisata gitu nih. Ini marketnya ke arah mana sih gitu? Apa yang harus kita siapkan untuk mensupport yang besar-besar ini tentunya kan? Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya banyak sekali potensi. Waktu saya lulus kuliah, kenapa saya pilih pulang Belitung juga? Ya kan? Bukan hanya jadi politisi, tapi saya juga melihat ini ada potensi ekonomi. Dari awal nggak gampang kita merubah mindset orang Belitung, karena orang Belitung kan sukanya yang konvensional, konservatif. Tapi sekarang kita lihat ada perubahan cara berpikir yang baik. Nah, anak-anak muda itu punya kekuatan itu. Apa? Satu, kreativitas, dua, inovasi. Itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang kurang di anak muda itu adalah konsistensi. Dan belum ketemu mentor untuk berkolaborasi. Nah, yang pemerintah bisa siapkan itu adalah wadah. Ya, jadi kalau ada UMKM bertanya ke saya atau Ekraf ya, Pak, saya mulainya dari mana? Saya bingung. Oke, kita akan diskusi melalui PLUT aja, Pusat Layanan Usaha Terpadu kami yang sekarang kantornya lagi dibangun tuh, Januari udah selesai. Itu datang aja ke situ. Itu ada one stop ya services di situ. Jadi orang bisa tanya mulai dari desainnya, gagasannya, kemasannya, dan lain-lain. Kemudian kalau mau bicara wisata, saya mau bangun yang kayak gimana? Sederhana aja misalnya ya. Kemarin saya ke Sawah Ait Sereku. Anak-anak AMB, Politeknik Belitung, jurusan pariwisata itu bikin tuh sawah agrowisata. Ya. Ada makan bedulang di situ. Menarik ya, hanya butuh bantuan bagaimana mempercantik saung-saungnya. Saya sudah dapatkan sebuah feel dan juga foto Instagramable banget. Saya ngebayang anak muda nongkrong di sini keren nih. Tapi memang harus diperbaiki dari foodnya. Ya, makanannya nggak boleh makanan bedulang saja. Karena anak muda nggak makan itu tuh. Itu buat wisatawan. Anak muda harus nongkrong juga di situ. Tapi mungkin makanannya yang ringan-ringan ya, yang kekinian. Kemudian minumnya juga sama. Nah, anak-anak muda harus berani memulai. Kalau orang tua saya bilang perjalanan 1000 mil hanya ditempuh melalui satu langkah pertama. Jadi kita nggak akan pernah sampai tujuan kalau nggak berani melangkahkan kaki. Jadi saya punya rumus 10M dalam sukses. Tapi ada beberapa M yang paling penting. M pertama itu adalah mimpi. Jadi anak muda itu harus berani bermimpi. Jadi kalau dia nggak berani bermimpi, dia sampai kapanpun dia akan berada tetap di tempat. Jadi saya kalau mau tidur malam-malam saya selalu setting mimpi saya. Saya setting nih, tahun depan saya mau jadi apa. Saya setting aja, biar mimpi itu mengintervensi saya ketika saya sadar. Kedua itu adalah mindset, pola pikir. Pola pikir pelaku wisata itu adalah pola pikir yang berbeda dengan yang tadi saya sebut. Ya, jadi harus disetting dulu di sini bahwa kamu kalau berusaha wisata nggak akan langsung tiba-tiba dapat uang. Kamu sedang merintis, membangun sebuah brand, sebuah image, sebuah usaha yang step by step-nya jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah mentality. Mental. Pewirausaha itu ketika menghadapi masalah, 3 bulan sepi, usahanya nggak ada yang transaksi, jangan langsung ditutup. Diperbaiki masalahnya ada di mana, dievaluasi masalahnya ada di mana. Yang M berikutnya itu adalah mentor, ya. Jadi kita butuh mentor nih. Jadi ibaratnya orang masuk ke hutan, tukang neratasnya itu mentor kita tuh. Kita tinggal ngikut tuh, udah dia bukain kok jalannya. Ngapain kamu nebas-nebas sendiri jalan yang lain? Kamu terluka, habis tenaga, habis uang, habis waktu. Ya, jadi mentor. Yang berikutnya adalah motivasi. Jadi kita butuh motivasi. Kita tuh jadi pewirausaha tuh ngapain sih di bidang pariwisata? Tujuannya apa sih? Oh, saya cuman passion saya, Pak. Nah, passion kan nggak cukup. Tapi kita juga harus punya, mohon maaf ya, banyak orang punya passion, punya idealisme, tapi tidak pragmatis. Itu juga nggak bagus. Jadi sisi komersialnya juga ada, karena kita butuh hidup. Ketika kamu masih bujang, it's okay. Tapi begitu kamu udah menikah, istri udah bilang, Pak,
anak kita susunya naik loh Pak. Ya itu udah nggak bisa loh. Kita jadi pelukis idealis, lama-lama kita mikir gimana supaya lukisan saya ini laku nih. Ya, jadi itu juga harus kita pikirkan. Berikutnya ada money, ya, modal. Jadi modal itu relatif, kecil besar itu tergantung mentormu, tergantung arah kita mau seperti apa. Berikutnya kita manajemen, ya. Manajemen itu bagaimana kita belajar tata kelola yang baik, governance-nya. Karena butuh konsistensi. Banyak orang usaha tuh gagal. Karena begitu dapat untung, dia upgrade mobil, dia upgrade emasnya, tapi bukan menambahkan ke modalnya. Kalau modalnya diperkuat, kompetitor hadir, kita bisa fight back. Tapi kalau modalnya kita habis buat shopping, untuk ke pribadi kita, perusahaan masih tetap small, orang hajar habis. Ya, ingat plagiator tuh banyak, kompetitor tuh banyak. Ya. Berikutnya manpower. Manpower itu bagaimana SDM, tenaga kerja, sumber daya manusia mengelilingi kita. Itu gimana skillnya? Itu mempengaruhi usaha kita. Jadi kalau kita bikin usaha sablon, yang bikin sablonan itu sama nggak skillnya dengan kita? Kita harus transfer, ya, gitu. Ya, kemudian terakhir itu adalah bukan terakhir, yang ke-9 adalah market. Kita harus menciptakan pasarnya. Kita udah punya semua, produk kita bagus, jasa kita oke di bidang pariwisata. Marketnya siapa? Tetapkan juga siapa sasarannya. Bagaimana cara kita memaintain mereka. Kemudian kita harus ada after sales service. Orang yang sering lupa itu. Udah jualan nih, datang ke glamping kita, datang ke food and beverage kita, restoran, tiba-tiba kita nggak ada servis balik. Anak muda itu sekarang menurut saya paling cocok tuh buka-buka yang begitu tuh. Ya, destinasi wisata yang buat kekinian. Kamu lihat tuh, saya lihat di YouTube channel saya mensurvei Lokaloco, itu kan anak muda, S2. Kemudian kedai sejalan tuh 3 anak muda gabung jadi satu. Kemudian kita lihat coffee, ya, walaupun itu franchise, tapi 2 ini lokal brand. Kemudian masih banyak loh, ya, lokal brand yang menurut saya punya kekuatan, makanannya pun enak, manajemennya bagus. Dan malah saya belajar sama mereka. Nah, yang terakhir, M-nya adalah metaverse. Metaverse itu adalah simbol kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau zaman digitalisasi, udah lompat ke metaverse. Artinya kita harus open-minded. Jadi kita harus buka pikiran dan hati kita bahwa di hadapan kita ini ada sesuatu yang besar, yang tidak seperti biasa. Kita harus out of the box. Jangan mau hidup di zona nyaman terus, di dalam kotak terus. Kita harus berani keluar, melihat, wah, gila, dunia itu berubah cepat. Karena itu ketika saya punya usaha di bidang pariwisata supaya nggak dikalahkan orang, saya harus berinovasi dengan cepat. Dan saya harus berteman akrab dan intim dengan dunia digital. Kemarin saya diskusi dengan seorang pemilik restoran yang mengeluhkan sepi. Saya bilang, masalahnya bukan di sana, tapi masalahnya ada di kita. Kita tidak membangun sebuah brand awareness yang kuat di sosial media. Kita hanya jualan secara konservatif offline. Promosinya offline. Orang nggak akan tertarik. Jadi kalau di Google orang searching restoran terenak di Belitung, muncul restoran dia. Itu aman tuh. Atau cari makan di Belitung, keluar lagi nama restoran dia. Itu aman. Ya, jadi secara digital kita sudah menguasai marketnya dan seterusnya. Itulah yang menurut saya yang harus dilakukan anak muda Belitung kalau mau memulai usaha di bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM. Sama prinsipnya. Yang dari 10M yang saya lihat sih menurut saya Pak, yang kita butuh dibantu nih dari mata saya sebagai orang yang sebagai anak mudanya gitu ya. Yang tadi Bapak cerita tentang mentorship itu. Kalau modal mungkin sekarang perbankan lagi banyak banget. Yes, ada KUR ya. Ada KUR segala macam kan mereka udah ngasih lah ya. Iya. Untuk informasi produk apa segala macam udah kan, udah ada, dan banyak hal juga informasi kan bisa dicari. Betul. Cuman kalau mentorship ini emang sangat mahal sih Pak. Iya. Dan pengalaman saya. Nggak mahal kok, saya mentornya gratis. Bukan mahal dalam artian duit ya, tapi untuk Iya. mentor yang tepat, proses mentorship yang baik itu sulit kan. Saya mengalami itu. Iya. Ya, saya waktu kerja itu saya dapat mentor yang bagus. Kerja yang kedua ya. Kerja pertama saya nggak dapat mentor yang bagus. Saya usaha sendiri. Saya wasting time. Saya buang 2 tahun saya untuk bangkit, bangun, jatuh lagi, bangkit, bangun, jatuh lagi. Nah, begitu saya ketemu mentor yang pas. Jadi saya punya masalah di bidang ini sama kayak masalah saya muda dulu nih. Saya kasih tahu rumusnya. Selesai tuh. Saya bisa menghindari lubang-lubang yang tidak mesti saya tabrak tuh. Nah, itu. Nah, kalau anak-anak muda Belitung butuh mentor yang baik, saya bisa arahkan. Ya, jadi bukan saya, tapi banyak sekali teman-teman yang udah sukses yang bisa menjadi pendamping kita. Ya, jadi sahabat ya usaha kita. Jadi silakan aja boleh DM saya kapanpun kawan-kawan di Instagram saya. Nanti saya akan balas, saya bisa arahkan dan berikan gagasan-gagasan ya. Jadi itu free of charge.
Ya. Iya, iya, iya. Menarik sekali. Terus nih Pak, kan tadi kita juga udah sempat bahas tentang pertambangan ya. Iya. Nah ini kan tadi ya Bapak udah sempat bahas juga bahwa ya pertama itu instan gitu. Orang bisa dapat duit saat itu juga. Sedangkan Iya. pariwisata kan butuh skill, butuh apa segala macam ya. Mungkin untuk sekarang belum bisa lah itu, untuk kita masih harus jalan berdampingan lah. Cuman untuk kedepannya nih Pak, dari kacamata Bapak sendiri gitu, mana yang harus diprioritaskan untuk di antara dua ini, antara pertambangan dan pariwisata? Jadi tambang biarkanlah berjalan, tapi dengan satu rambu, tidak diperluas area. Ya, jadi kalau mereka berusaha di area yang tambangnya dulu punya timah, kemudian mereka usaha sekarang sebagai pribadi, is okay. Ya, tapi kalau udah merambah ke sungai, ke laut, ke hutan bakau, itu harus ditindak. Karena itu adalah warisan kita, legacy kita buat anak cucu kita. Apalagi Belitung sudah UNESCO Global Geopark dan kita punya arah adalah pariwisata. Jualan kita dan harta kita yang paling bernilai itu adalah alam. Jadi kita nggak akan ganggu pertambangan, cuman zona mereka kita perkecil. Ya, zona-zona yang tidak mengganggu ke daerah wisata sambil kita jalankan pariwisata. Nah, untuk membuat mereka masuk ke dunia pariwisata, kita nggak bisa bilang tinggalin tambang. Nggak bisa, karena orang butuh makan kesehariannya. Yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana pacarnya, bagaimana anaknya, itu kita ajak masuk ke sektor pariwisata. Kerja di restoran, di hotel, buka usaha UMKM, dan seterusnya. Ketika dia sudah merasakan dapatkan uang, dia bawa pulang, dia bisa cerita sama orang tua, "Ma, Pak, saya udah kerja di hotel, nih gaji pertama saya 3,5 juta. Adik juga udah kerja di restoran, gajinya 3 juta. Jadi Papa nggak usah kerja tambang lagi deh. Papa istirahat aja, kita udah sanggup mandiri di bidang pariwisata." Jadi papanya juga mindsetnya berubah, oh ya, kalau saya rusak tuh laut, maka anak saya nganggur dua-duanya. Sementara saya bekerja buat mereka. Ya, jadi mereka yang hidupnya akan lebih panjang dibandingin kita yang orang tua. Nah, caranya seperti itu tuh. Jadi, kalau tanya kebijakan pemerintah, saya dengan Pak Sanem sepakat tidak boleh ada tambang di zona-zona pariwisata, sedikit pun. Ya, kami berdua sampai kapanpun akan bertahan untuk itu, kecuali setelah kami nggak menjabat, ada kebijakan baru yang diambil oleh pemimpin yang baru, ya. Dan dari kalau yang saya tangkap dari Bapak adalah kita transisinya perlahan ya Pak, nggak bisa langsung jelek gitu kan. Ya. Jadi kita berharap mungkin dalam 4-5 tahun ke depan orang yang ketergantungan penghasilan terhadap tambang kurang, kita mungkin bisa memperkecil itu. Gitu. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, kita bisa gaskan pariwisata dengan hebat. Waktu itu saya targetnya 1 juta wisatawan loh, tapi nggak tercapai karena pandemi, kan close semuanya. Jadi kalau tercapai 1 juta wisatawan per tahun ke Belitung, saya bisa membayangkan dampak ekonomi yang berputar. Sehingga orang akan berpikir, nggak usah tambang lagi lah bro, kita di sini aja. Nah gitu loh. Karena emang trennya juga kalau saya lihat emang ke sana sih Pak. Kalau lihat Arab Saudi juga kan udah mulai mengurangi minyaknya, mulai ke industri-industri lain. Turki juga saya lihat sudah kayak gitu. Ada 3 suku kata yang menurut saya penting untuk Belitung lakukan ke depan, dan ini sejalan dengan IKN, Ibu Kota Negara yang Nusantara yang baru itu, yaitu environmental. Bagaimana kita pro lingkungan, mencintai lingkungan, semua pembangunan itu basisnya tentang lingkungan. Jadi misalnya mobil sudah harus ganti yang energi terbarukan dan seterusnya ya. Kemudian energi di Belitung sekarang kan masih pakai PLTU ya. Kita harus ganti dengan yang ramah lingkungan, PLTS dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sosial. Ya, bagaimana kita menciptakan suasana pemerintahan masyarakat yang peduli sosial satu sama lain. Bagaimana kita bisa mengajak serta masyarakat kembali bergotong royong dalam soal ekonomi. Ya, kemarin koperasi datang ke sini tanya saya, bidang koperasi provinsi, bagaimana koperasi menurut Bapak zaman sekarang? Anak muda mana tertarik koperasi? Ya, karena dia dengan digital dia bisa akses peran pengganti koperasi, sehingga koperasi nggak asik lagi. Nah, kita harus bikin bagaimana koperasi itu jadi keren, jadi modern, sehingga anak-anak muda itu merasa koperasi itu juga oke loh, ya. Jadi bukan hanya peer-to-peer yang mereka terima ya, sebagai misalnya payment gateway dan lain-lain, koperasi juga menarik. Nah, yang terakhir itu adalah governance. Jadi ESG, environmental, kemudian sosial dan governance, tata kelola. Ya, tata kelola boleh swasta, boleh di pemerintahan, itu mesti good governance banget tuh. Ya, jadi kata kuncinya di situ. Jadi pertambangan di Belitung akan transisi ke sana, kita gaskan untuk pariwisata kalau momentumnya sudah tepat. Kalau belum tepat, kita akan jaga keseimbangan itu, sehingga ekonomi tetap hidup. Oke
Oke Pak, jadi kan tadi udah ngobrol Ya. banyak ya tentang Bapak, tentang Belitung. Ini mungkin kita tinggal pertanyaan-pertanyaan santai aja nih. Ya. Sebenarnya nggak santai juga, itu benar. Saya tuh, mungkin Bapak juga dengar ya, akhir-akhir ini kan banyak banget kekhawatiran tentang resesi Pak. Resesi, berat banget ya. Ngeri nih. Dan saya karena saya kan masih bekerja juga ya di Jakarta, dan udah mulai kelihatan sebenarnya dampaknya Pak. Ya. Udah apa namanya, PHK udah banyak tempat, Shopee kemarin udah ribuan. Betul. Gojek sebentar lagi 10% itu juga ribuan. Iya, iya. Nah menurut mungkin kita masih ini ya, masih berharap ini nggak terjadi gitu. Kalau sampai resesi ini terjadi nih, menurut Bapak seberapa besar dampaknya buat kita di Belitung ini Pak? Gini, jadi Pak Presiden Jokowi itu seorang pemimpin yang sangat visioner, sangat peduli sekali. Jadi beliau sudah kasih satu sinyal, Iya. kita harus bersiap. Ya, walaupun itu mungkin tidak terjadi di Indonesia, tapi bersiap akan lebih baik. Sehingga kita masing-masing bisa bentengin diri. Nah, langkah itu bagus ya. Nah, kemudian pemerintah daerah juga harus mulai memposisikan kebijakan yang tepat. Jangan nanti resesi datang, Iya. kebijakan sosial kita untuk jadi buffernya jadi nggak siap tuh. Nah, itu yang diarahkan Pak Presiden. Nah, kalau benar-benar terjadi resesi, yang Belitung harus lakukan itu apa? Misalnya pariwisata jadi mati, ya terhenti. Waktu pandemi, saya ambil contoh, UMKM kita itu terhenti. Tidak ada pesawat yang terbang, kan lockdown. Iya. Jadi yang kita datangkan itu adalah pesawat kargo. Satu konsepnya. Masih banyak orang punya kemampuan ekonomi yang butuh konsumsi. Iya. Yang butuh spend money. Yang mau membeli produk-produk. Nah, bagaimana caranya supaya produk kita menghampiri mereka? Iya. Nah, itu. Jadi, menurut saya masih ada potensi di situ. Ya, kalau terjadi resesi. UMKM itu sudah teruji. Waktu tahun 96-97 Indonesia krisis besar. Banyak orang kreatif, inovatif yang bertahan dan sekarang malah sukses. Jadi ada pekerja jadi chef hotel, dia keluar, dia buka kaki lima, nasi goreng hotel bintang 5, tapi harga kaki 5. Sukses tuh. Jadi itu soal inovasi. Nah sama, menurut saya UMKM akan menjadi salah satu sektor yang paling bertahan. Ya, asal dia bisa berinovasi dan memastikan bahwa pengirimannya juga baik, self-service-nya juga bagus, ya, after service-nya juga bagus, dan seterusnya. Nah kemudian, biasanya kalau resesi terjadi, itu tambang harganya naik. Timah harganya naik, ya lada harganya naik. Nah itu sebenarnya Belitung harus tahu lah ya, siklusnya itu seperti itu. Kalau timah harganya naik, maka akan terjadi konsumsi lokal yang besar. Kan orang punya uang, akan terjadi itu perputaran ekonomi lokal. Nah penyedia jasa dan barang yang di lokal ini juga bisa menerima keuntungan itu. Jadi Belitung sudah mengalami krisis-krisis besar, jadi kita harus tetap optimis bagaimana kita melahirkan satu pengaman ya buat masyarakat kita. Kita sudah dilatih oleh krisis ekonomi 96 dan juga pandemi yang luar biasa panjangnya. Kalau resesi ke depan yang PHK dan seterusnya, dampaknya tetap ada, ya pasti dampaknya, yaitu di angka kunjungan wisatawan. Itu sudah pasti ada. Tapi dampak yang lainnya, bagaimana transaksi yang lainnya? Belitung kan punya sektor perikanan. Apakah ekspor dia akan berkurang? Permintaan ikan di luar akan berkurang dan seterusnya, itu kita yang sedang dalami itu. Oke. Ya. Tapi so far di apa yang kita lihat, insya Allah impact-nya nggak bakal terlalu besar lah Pak ya, kan kita banyak sektor-sektor lain kayak pertambangan yang masih mendukung untuk itu ya. Iya, iya. Kita bisa petakan sih, kita profiling aja. Masyarakat kita tuh berapa persen masih kerja di sektor pertambangan, jadi nelayan berapa persen. Kemudian yang sektor pariwisata nih yang pasti terdampak. Ya, pasti terdampak. Nah kalau ini terdampak, mereka akan jadi apa? Ya, jadi pandemi itu melatih kita. Jadi kalau terdampak mereka larinya ke sektor pertambangan tuh. Nah supaya sektor pertambangan ini begitu udah lewat dan boleh kembali ke pariwisata, tidak merusak bagaimana? Nah itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Gitu. Next nih Pak, pertanyaannya, ada rekomendasi nggak Pak, yang rekomendasi YouTube, podcast, buku gitu yang bisa dibaca teman-teman penonton kawan Belitung ini? Wah banyak banget. Saya tuh sehari lahap YouTube channel itu mungkin 10-20 tuh. Kalau saya tiap pagi bangun tidur, saya lama di kamar mandi, ya. Lama di kamar mandi itu saya baca berita. Ya. Saya biasa bangun tidur melek gitu. Saya akan baca dulu beberapa berita, baru saya antar anak sekolah. Karena setiap pagi sekarang saya udah membiasakan diri antar anak sekolah nyetir sendiri. Saya mau merasakan gimana sih jadi orang tua yang biasa gitu ya. Setiap hari Pak. Oh, setiap hari ya itu. Ya itu. Saya tidurnya dini hari masalahnya. Nah pulang sebelum mandi saya akan baca lagi berita yang banyak.
saya taut ya channelnya, sehingga saya sudah lahap berita itu jadi sarapan saya, baru sarapan beneran. Ya, jadi baru berangkat ke kantor. Nah, kalau YouTube channel tuh banyak ya menurut saya. Saya nggak bisa rekomendasi satu itu, karena saya berteman dengan semua YouTuber yang bagus-bagus, yang inspirator juga banyak ya. Kayak misalnya podcastnya Pak Sandiaga Uno, itu juga sangat inspiratif ya. Yang agak ekstrim, Bang Deddy Corbuzier dulu gitu kan. Kemudian kalau Bang Arif Muhammad, itu juga menarik gitu ya. Jadi, karena saya temenan dengan Arifmu juga menurut saya bagus ya. Jadi banyak lah ya. Kalau untuk yang heboh-hebohan, yang untuk bikin kita relax, tidak serius ya, saya nontonnya Lapor Pak sih. Ya itu lucu sih. Karena saya temenan sama si Surya, sama si Andika ya, menurut saya itu sahabat-sahabat yang totalitas banget. Dan mereka lucu banget gitu. Kalau buku ada Pak yang mau direkom? Yang mungkin mau bisa dibaca? Buku Secret judulnya. Secret? Ya, buku kecil, tapi saya baca terus, kalau saya lupa saya buka lagi. Itu tentang bagaimana the power of dream. Bagaimana kita harus punya kekuatan dan setting mimpi kita. Yang bikin manusia mati itu adalah dia ketika dia memilih tidak mau punya mimpi lagi. Dia cepat tua dan meninggal tuh. Ya, meninggalnya bukan fisik badannya, tapi di sininya dia sudah mati. Kalau di sininya sudah mati, dia nggak punya lagi satu semangat ke depan. Ya, jadi ya udah nggak gerak tuh. Jadi buku itu menurut saya memberikan harapan buat semua orang yang merasa dia paling sial, paling tidak beruntung di dunia ini. Kemudian ya pokoknya dia nggak punya lah. Kok tetangga saya tuh kok bisa gini, teman saya kok bisa gini. Nah, ketika kita udah baca buku itu, kita praktekkan, saya rasa kita semua akan punya harapan. Gitu. Next nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa yang akan Pak Iem lakukan setelah kelar masa jabatan Bapak sebagai Wakil Bupati? Saya pertama akan berterima kasih ke semua masyarakat Belitung karena saya bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Itu paling penting. Rasa cinta mereka, peduli mereka, itu adalah vitamin cinta tadi, vitamin C yang paling dosis tinggi itu. Terima kasih yang pertama. Itu di luar terima kasih yang paling utama tuh pasti kepada Tuhan, kepada orang tua dan istri dan keluarga. Kedua ke masyarakat. Ketiga itu adalah saya mau jalan-jalan sama istri anak. Ya, jadi saya selama menjabat ini tidak pernah yang namanya liburan jalan-jalan bersama keluarga yang benar-benar liburan gitu ya. Jadi udah kehilangan tiba-tiba anak saya dari umur 5 tahun, udah mau 10 tahun gitu kan. Kayak gitu kan tiba-tiba anak kita besar, kok gede anak sekarang ya? Ya kan? Nah, takutnya kita semakin aktif jadi pelayan masyarakat, tiba-tiba dia panggil kita om kan. Kan nggak lucu juga tuh. Jadi kita harus mulai kembalikan semangat kekeluargaan. Jadi kalau sudah selesai masa jabatan, langkah pertama saya itu. Saya akan puji syukur, kemudian saya akan jalan-jalan sama anak istri, kemudian kalau ada panggilan negara lagi saya akan jalankan. Kalau nggak ada, saya akan berdedikasi dengan cara saya sendiri kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat. Saya punya impian menyelesaikan gelar doktor saya itu di akhir 2023 atau awal 2024 ketika masa jabatan saya selesai, dan saya akan berkarir misalnya di bidang ekraf, pariwisata, dan UMKM. Kalau perlu saya mau jadi konsultan free ke seluruh Indonesia. Saya akan keliling seluruh Indonesia untuk memberikan resonansi getaran ilmu saya supaya semua UMKM di daerah masing-masing yang punya potensi itu bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi daerah yang sesungguhnya. Itu sih. Oke Pak, terima kasih banyak. Thank you. Itu kawan Betong, tadi kita ngobrol 1 jam lebih kayaknya, lebih dekat dengan Pak Iem untuk mengenal lebih tahu sosok Pak Iem yang selama ini mungkin orang taunya ya pas sudah jadi bupati. Iya. Oke, itu aja. Makasih ya Pak. Thank you brother. Yep. Thank you. Ya Pak, terima kasih banyak. Thank you banyak. Waktunya.